Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semuanya baik-baik semua ya? Oke, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas tema 4D, subtema 1, tentang jenis-jenis pekerjaan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama, kalian sudah siap? Kita akan membahas bahasa Indonesia. Di pembelajaran 3, kita akan belajar membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Dan di pembelajaran 4, kita akan belajar memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Sebelum kita membahas itu semua, kita akan belajar tentang unsur-unsur dulu dalam sebuah cerita. Apa saja unsur-unsur dalam sebuah cerita? Ada beberapa ya. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pikiran suatu cerita. Yang kedua, latar. Latar adalah gambaran tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Yang keempat, alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian dalam cerita. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selain unsur tersebut, masih ada satu, yaitu perwatakan. Perwatakan adalah penggambaran watak atau sifat tokoh dalam cerita. Perwatakan berfungsi menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh cerita. Watak atau tokoh dalam cerita terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik dan positif, seperti dermawan, jujur, ramah, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Biasanya tokoh protagonis ini disukai oleh pembacanya. Yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang memiliki watak buruk dan negatif, seperti pendendam, pembohong, sombong, iri, suka pamer, malas, kikir, dan menghalalkan segala cara. Biasanya tokoh antagonis ini dibenci oleh pembacanya. Yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini memiliki peran yang tidak terlalu penting dan biasanya hanya muncul pada bagian akhir cerita. Pencaksilat merupakan ilmu bela diri yang sudah tumbuh berkembang hingga mancanegara. Pencaksilat seringkali diikutsertakan dalam pertandingan mancanegara. Olahraga ini diikuti oleh beberapa atlet silat. Atlet silat juga merupakan sebuah jenis pekerjaan. Dengan menjadi atlet silat, seseorang dapat menyalurkan bakat dan kegemarannya pada saat bersamaan. Bukan hanya itu, menjadi atlet silat adalah sebuah pekerjaan yang menyehatkan. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat sejak usia 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga pada turnamen pencaksilat tingkat DKI Jakarta pada tahun 2003. 2 tahun kemudian, pada tahun 2005, ia menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan silat nasional. Selama perjalanan karirnya menjadi silat, Iko Uwais telah bertanding di beberapa negara, seperti Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Keterampilan silatnya telah memberinya kesempatan untuk menjadi aktor laga yang film-filmnya tidak hanya disukai oleh penonton dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara. Olahraga pencaksilat mengajarkan kejujuran. Kejujuran dan sportivitas sangat diperlukan dalam olahraga. Sikap jujur juga dapat kita pelajari dari sebuah cerita.
Nah, berikut ini adalah cerita tentang kancil dan tikus. Kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan sifat. Sekarang kita akan membaca bersama-sama. Rajinlah bekerja. Pada suatu hari, seekor kelinci yang sangat rajin sedang membantu Pak Tani memanen wortelnya. Ia membantu Pak Tani mengumpulkan wortel dan membawanya ke dalam lumbung. Walau merasa lelah dan haus, kelinci terus bekerja keras membantu Pak Tani hingga pekerjaannya selesai. Ketika kelinci sedang bekerja, tiba-tiba datanglah tikus pemalas yang diam-diam mengamati hal yang dilakukan kelinci. "Hai kelinci, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya tikus kepada kelinci. "Aku sedang bekerja membantu Pak Tani memanen wortel." "Ah, untuk apa kamu bekerja keras seperti itu, kelinci? Kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga," tanya tikus sekenanya. Kelinci pun menjawab dengan nada santai. "Aku bekerja keras agar aku mendapatkan wortel gratis untuk aku makan setiap hari." Tikus gemas dengan sikap santai kelinci. Tikus pun menimpali. "Untuk apa bekerja keras selalu keras kalau kita bisa dengan mudah mencurinya? Ayo, ikut aku saja," ajak tikus. Kelinci tidak menghiraukan ajakan tikus. Ia tetap bekerja membantu Pak Tani mengumpulkan wortel sampai ia mendapatkan upah wortel yang cukup banyak untuk dibawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, kelinci mendengar seseorang memanggilnya. "Kelinci, tolong, tolong!" Kelinci tertegun mendengarnya. "Siapa gerangan yang meminta tolong?" pikir kelinci. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Setelah mencari-cari, kelinci menemukan tikus kesakitan karena terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang Pak Tani. Kelinci pun berusaha menolongnya, tetapi tidak bisa. Akhirnya Pak Tani datang dan mencoba melepaskan tikus dari perangkap. Namun, Pak Tani memasukkannya ke dalam kurungan untuk mencegah tikus mencuri lagi. Tikus pun menyesal dan meminta maaf kepada Pak Tani dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Akhirnya Pak Tani yang baik hati memaafkannya dan mengajak tikus untuk ikut bekerja seperti kelinci agar bisa mendapatkan makanan gratis. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di buku tematik 4D kalian di halaman 15. Kita akan menjawab bersama-sama. Nomor 1. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, ada kelinci, tikus, dan Pak Tani. Bagaimana sifat setiap tokoh? Bandingkanlah. Kelinci, dia rajin bekerja. Tikus, dia pemalas. Dan Pak Tani, dia baik hati. Nomor 3. Peristiwa apa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ya, kelinci, dia membantu Pak Tani yang sedang memanen wortel. Tikus, dia terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang Pak Tani. Dan Pak Tani, dia juga sedang memanen wortel. Pertanyaan nomor 4. Mengapa tikus meminta tolong? Ya, karena dia terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang. Nomor 5. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Pesannya, kita harus rajin bekerja. Pertanyaan nomor 6. Sikap apa saja yang patut dicontoh dari cerita tersebut? Ada beberapa ya yang bisa kita contoh. Yang pertama, rajin bekerja. Yang kedua, kita harus mau menolong teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, kita harus mau meminta maaf jika melakukan kesalahan.
Kita masuk di pembelajaran 4 tentang bahasa Indonesia, yaitu memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Berikut adalah cara untuk memberikan pendapat. Yang pertama, kita harus membaca seksama jalan cerita. Yang kedua, kita harus memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Untuk memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Walaupun uang yang ia dapatkan, berikut ini ya, kita akan membaca bersama-sama. Pemulung yang jujur. Siang itu di sebuah pasar yang padat, seorang pemulung sedang mengais tempat sampah untuk mengumpulkan barang bekas. Barang-barang tersebut akan ia jual kepada pengepul. Pemulung itu bernama Pak Yana. Pak Yana adalah seorang pemulung yang sangat rajin bekerja. Ia harus menghidupi istri dan keempat anaknya yang masih kecil. Setiap hari, Pak Yana pergi memulung untuk mendapatkan barang-barang bekas yang kemudian ia tukarkan dengan sejumlah uang. Walaupun uang yang ia dapatkan tidak seberapa, ia selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Pak Yana putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Bagi Pak Yana, pekerjaan memulung adalah pekerjaan yang halal. Namun dalam hatinya ia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat menghidupi keluarganya seperti orang lain. Pagi itu Pak Yana bergegas memulai pekerjaannya. Ia menuju sebuah pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya. Satu persatu sampah plastik ia kumpulkan. Setelah mendapat cukup banyak, ia beristirahat sejenak di sebuah gerobak tua sambil memperhatikan orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, bluk, ada sebuah tas jatuh di depannya. Pak Yana memungut tas itu lalu ia berteriak kepada seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor. Ibu, ibu, tas ibu jatuh, teriaknya. Spontan ibu muda yang dibonceng tadi menoleh ke belakang. Tukang ojek pun berhenti. Dan si ibu muda tadi berlari menuju Pak Yana yang menghampiri ibu tadi. Wah, terima kasih ya Pak, sudah menemukan tas saya, ucap ibu muda tadi. Ibu tadi lalu membuka tas dan mengambil beberapa lembar uang 20 ribuan. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak. Ibu muda tadi lalu menyelipkan uang yang ia ambil dari tas ke tangan Pak Yana. Wah, apa ini Bu? Tidak perlu seperti ini Bu. Saya ikhlas menolong Ibu. Pak Yana berusaha menolak pemberian si ibu muda dengan halus. Akhir cerita, karena melihat kejujuran Pak Yana, ibu muda tadi mengajak Pak Yana bekerja sebagai penjaga sekolah di tempat ia bekerja. Berkat kejujurannya, kini Pak Yana bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang cukup. Nah, berdasarkan cerita tadi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, yang ada di buku tematik 4D di halaman 21. Kita akan menjawab bersama-sama. Nomor 1, bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Nah, sifat Pak Yana adalah dia rajin bekerja dan jujur. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dilakukan Pak Yana sudah tepat? Mengapa? Ya, yang dilakukan Pak Yana adalah sudah tepat karena dia mengembalikan tas yang jatuh kepada pemiliknya. Pertanyaan ketiga, apa pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Pesan moralnya, kita harus menjadi orang yang jujur. Pertanyaan keempat, sifat apakah yang dapat kita teladani dari cerita tersebut? Ya, rajin bekerja, selalu bersyukur, dan kita harus jujur. Pertanyaan kelima, tuliskan kembali ringkasan cerita tersebut menjadi satu paragraf dengan kalimatmu sendiri.
Ini adalah jawaban Miss Devi tentang ringkasan cerita. Nah, kalian bisa membacanya, kemudian kalian bisa mungkin ada gambaran, ya. Kalian bisa membuat ringkasan cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi IPA, yaitu menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Apakah kamu pekerjaan apa saja yang membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan alam? Ada sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan tersebut adalah menjadi aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Tugas dari aktivis lingkungan ini ada beberapa. Yang pertama, mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah. Dan yang ketiga, menjaga lingkungan dari polusi akibat limbah pabrik. Dan masih ada lagi ya beberapa tugas dari aktivis lingkungan. Nah, berikut ada beberapa organisasi lingkungan yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan. Di sebelahnya itu adalah lambang ya, lambang dari organisasi. Yang pertama adalah WWF. Ini adalah sebuah organisasi lingkungan dunia yang bergerak dalam konservasi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering mengadakan penelitian di bidang konservasi serta upaya pelindungan habitat flora dan fauna. WWF ini berpusat di Gland di Swiss yang membuka program di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang kedua adalah Yayasan Borneo Orangutan Survival, biasanya disingkat dengan BOS. Yayasan ini memfasilitasi segala upaya yang dilakukan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam hal konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati secara adil dan lestari. Nah, itu adalah lambang-lambangnya ya. Yang ketiga, Greenpeace. Greenpeace merupakan organisasi pecinta lingkungan yang sangat gigih berjuang melawan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Organisasi ini berpusat di Amsterdam, Belanda. Yang keempat adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WAHLI. WAHLI merupakan organisasi yang konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan. Dan yang kelima adalah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau disingkat KHT. Yayasan ini memfasilitasi segala upaya yang dilakukan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam hal konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya hayati secara adil dan lestari. Menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya bukan hanya tugas dari aktivis lingkungan. Kita sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga kelestarian alam. Berikut ini adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan contoh kegiatan pelestariannya. Yang pertama adalah sumber daya alam sungai. Contoh kegiatan pelestariannya ada beberapa ya. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Tidak melakukan pengerukan pasir atau pengambilan pasir yang berlebihan di sungai. Melakukan pembersihan di sekitar sungai secara berkala. Yang kedua adalah sumber daya alam tanah. Contoh kegiatan pelestariannya, yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tidak mencemari tanah dengan sampah. Melakukan rotasi tanaman atau berganti-ganti tanaman ya yang kita tanam. Yang keempat, tidak membuang limbah pabrik secara langsung ke tanah. Dan melakukan upaya penanaman 1000 pohon. Yang ketiga, sumber daya alam tumbuhan. Contoh kegiatan pelestariannya, yang pertama melakukan penghijauan, mendirikan cagar alam, mengganti tumbuhan yang tidak produktif,
membudidayakan berbagai jenis tanaman, dan memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, sumber daya alam udara. Contoh kegiatan pelestariannya, yang pertama, mengurangi kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum asap dibuang ke udara. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi. Mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Dan menanam pohon di berbagai tempat. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke pelajaran PPKN, yaitu menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Mengapa sikap jujur itu penting? Apa yang akan terjadi jika kita tidak bersikap jujur? Sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila. Hal itu karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Sikap jujur akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku atau diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, perilaku yang tidak jujur akan merugikan pelaku atau diri kita dan orang-orang di sekitar kita juga. Sikap jujur adalah perilaku mulia yang harus kita terapkan, tidak hanya di sekolah dan di rumah, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Apakah kamu sudah berperilaku jujur dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah? Manfaat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan mempunyai banyak teman. Kita akan disenangi oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Kita akan dipercaya orang lain. Dan sikap jujur membuat hati kita tenang. Berikut ini adalah contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini di sekolah ya, tidak menyontek ketika ulangan. Senantiasa berucap jujur. Sedangkan di rumah, kita mau mengakui kesalahan yang kita lakukan. Dan di masyarakat, kita mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Itu adalah contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materinya hari ini kita sudah selesai. Berarti tinggal tugas. Tugasnya kalian mengerjakan soal ayo berarti di halaman 17 dan 18 itu pembelajaran 3 dan di halaman 24 adalah pembelajaran 4. Selamat mengerjakan dan Miss ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.